berdiri pada tanggal 23 September 1932 dengan nama resmi yakni Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, dengan lagu kebangsaan mereka yaitu Assalamu Alaikum, di mana mayoritas penduduk masyarakat Arab ini ialah beragama Islam, dan bahasa resmi yang mereka gunakan sehari-hari ialah bahasa Arab. Luas wilayah dari negara Arab ini sekitar 2.240 km persegi yang mencakup 4/5 luas wilayah di semenanjung Arab dan menjadikan negara Arab sebagai negara terbesar di Timur Tengah. Luas wilayah di negara Arab itu sebagian mencakup luas wilayah di Jazirah Arab, yang dimana luasnya ini 3 kali lebih luas dari Texas, dan negara Arab menjadi salah satu negara dengan banyak hal kontras seperti dataran pantai, gunung tinggi, dan juga beberapa perkebunan yang tumbuh subur dengan padang pasir yang tandus. Daerah Arab ini terletak antara 15 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara, dan 34 bujur timur sampai 57 derajat bujur timur. Permukaan daerah dengan dataran permukaan yang paling rendah di negara Arab itu terletak pada Teluk Persia yakni 0 meter, dan juga Jabal Sauda dengan 3.133 meter. Permukaan negara Arab ini terkenal sebagai negara dengan dataran rendah yang banyak gurun pasir dan juga gurun pasir yang tandus. Ibu kota di negara Arab yaitu Riyadh, dengan sistem pemerintahan yang mereka gunakan yaitu sistem pemerintahan monarki, di mana kerajaan dan nanti akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Mata uang yang digunakan oleh negara Arab ialah rial. Sistem hukum yang mereka gunakan itu sistem hukum dengan syariat Islam yang menganut dari Al-Quran dan juga hadis. Negara Arab juga bekerja sama dengan negara-negara internasional, baik dari negara-negara bagian Arabnya, negara-negara bagian Arab, negara di luar Arab, dan juga negara-negara dengan anggota konferensi Islam. Negara Arab ini terkenal sebagai negara yang sebagai negara yang terkenal sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena di sana Islam itu berkembang luas. Makanya bendera yang mereka gunakan itu ada dua kalimat syahadat. Pemerintahan yang dianut atau digunakan oleh negara Arab ya sistem pemerintahan kerajaan atau monarki. Lalu sistem hukum mereka ini menggunakan syariat Islam, di mana sistem ini itu berdasarkan pemahaman ajaran Islam dan juga berdasarkan pemahaman salafus soleh yang umumnya itu bermazhab Hambali. Pemahaman ini juga sebagai pemahaman sahabat Nabi terhadap Al-Quran dan hadis. Maka dari itu pemahaman ini sering disebut sebagai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena sistem pemerintahan dari Arab Saudi ini itu monarki atau kerajaan, maka dari itu kepala negara mereka yaitu raja dengan kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Nah, lembaga atau badan legislatif mereka ini bernama Majlis Syura yang bertugas atas masalah pemerintahan, dan sistem perundang-undangan mereka ini itu menggunakan sistem perundang-undangan Islam atau syariat di wilayah administratif. Dan sejak tahun 1993 wilayah administratif di negara Arab itu terbagi menjadi 13 provinsi, di mana ini tuh ada provinsi Al-Aba, Al-Hudud, Asyamiyah, Al-Jauf, Ashi, Syurikia, ini di wilayah provinsi timur. Lalu ada Hail, ada Jizan, Madinah, Mekah. Lalu ada Riyadh,
dan wilayah lain-lain. Di negara Arab juga terdapat kota-kota kota-kota penting gitu. Nah, salah satunya ini ada kota Riyadh, di mana Riyadh ini sebagai kota terbesar di negara Arab dan menjadi di sana juga terdapat istana raja gitu. Di sana juga terdapat pelabuhan internasional. Lalu Makkah ini menjadi kota bagi seluruh pusat kota seluruh umat Islam di dunia. Karena selain sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW, kota ini juga sebagai pusat seluruh umat Islam di dunia untuk menjalankan dan menunaikan melaksanakan ibadah gitu. Lalu ada kota Madinah, kota suci kedua setelah Mekah. Kota ini juga dikenal sebagai makam Nabi. Jadi makam Nabi Muhammad itu dimakamkan di kota Madinah, dan tempat di kota ini juga terkenal karena sebagai pertama kalinya masjid berdiri di tempat Madinah. Lalu ada kota Jeddah, ini merupakan kota metropolitan, dan di kota ini juga ada pelabuhan utama bagi negara Arab. Sistem kepartaian di Arab Saudi. Karena di Arab Saudi ini nggak menggunakan sistem civil law, meski begitu penegakan hukum yang dijalankan tuh tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Lalu di Arab Saudi ini nggak ada pemisahan kekuasaan. Kalau misalnya di Indonesia tuh ada lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena semua kekuasaan ini dipegang oleh raja dan dijalankan secara harmonis sesuai dengan prinsip syariat Islam. Negara Arab Saudi juga mengalami masa modernisasi, namun tetap dijalankan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Karena sistem pemerintahan di Arab Saudi ini dipegang oleh raja, maka dari itu tidak adanya pemilihan umum maupun partai politik di sana. Dan karena mereka itu menganut sistem monarki absolut, jadi masyarakat tidak memiliki atau kesempatan yang dimiliki dalam di ranah politik itu sangat kecil, karena setelah masa jabatan dari masa raja yang sekarang ini habis, raja itu akan menunjuk putra mahkota selanjutnya untuk akan menjadi raja penggantinya dari yang raja sekarang ini. Dan di Arab juga itu itu melarang adanya partai politik. Maka dari itu tidak adanya partai politik di negara Arab Saudi. Yang dimiliki pada masing-masing negara itu pasti memiliki perbedaan dan ciri khas yang mengekspresikan atau menonjol kekuatan dari kebudayaan pada negara tersebut. Salah satunya yaitu di negara Arab Saudi, mana kebudayaan yang dimiliki oleh Arab Saudi ialah tarian tradisional yang ini menjadikan warisan budaya dan juga ajang pelestarian pada festival-festival dalam skala lokal maupun internasional. Dan di negara Arab Saudi ini tuh pada masing-masing daerahnya memiliki tarian tradisionalnya. Dan salah satu tarian tradisional terkenal yaitu tarian tradisional Arda Adiyah dari wilayah Najd, di mana tarian ini tuh berkaitan dengan militer dan juga kebangkitan para prajurit sebelum memulai perang, atau untuk semangat para prajurit sebelum memulai perang. Tarian ini merupakan tarian khusyuk dengan adanya rasa kebangkitan, tekad atau jiwa yang dihidupkan kembali dengan kehangatan iman. Latar belakang dari adanya tarian tradisional Arda Adiyah ini ialah adanya penyatuan dan penaklukan dari kerajaan Arab Saudi, yaitu Raja Abdul Aziz bin Saud. Maka dari itu tarian ini tuh sangat terkenal di negara Arab Saudi. Biasanya pertunjukan dari tarian Arda Adiyah ini tuh disambungkan dengan syair-syair puisi, di mana syair-syair puisi ini tuh syair puisi yang cukup terkenal di negara Arab, dan ini tuh disambungkan dengan musikalisasi puisi dengan irihan tabuhan drum. Sistem pemerintahan negara Turki saat ini adalah sistem presidensial, di mana sistem ini itu adalah eksekutif berada di tangan presiden secara utuh, di mana presiden ini dipilih secara langsung oleh masyarakat.
Nah, perubahan referendum konstitusi ini terjadi pada tahun 2017, di mana sebelumnya Turki ini sistem pemerintahannya itu parlementer, namun berubah menjadi presidensial. Nah, karena setelah berubah menjadi presidensial, Presiden Turki ini memiliki peran yang sangat kuat dalam menjalankan struktur pemerintahan. Karena Presiden ini selain memegang jabatan sebagai kepala negara, juga memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan. Maka dari itu, luasnya kewenangan Presiden dalam eksekutif gitu. Nah, Presiden juga memiliki wewenang, di mana wewenangnya itu ialah untuk mendorong eksekutif yang tidak memiliki kekuatan hukum, lalu mengontrol kebijakan luar negeri dan petahana, di mana Presiden juga itu ada sebagai panglima angkatan bersenjata, lalu menunjuk menteri-menteri dan petahana tinggi lainnya. Lalu Presiden ini saat masa presiden di Turki ini, masa pemerintahannya itu cuma 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun itu sudah selesai, namun bisa menjabat 2 kali periode secara berturut-turut. Nah, yang kedua ini adalah Majelis Nasional Agung Turki, di mana ini adalah lembaga legislatif yang dimiliki Turki. Lembaga legislatif parlemen unikameral ini atau satu kamar itu memiliki 600 anggota, di mana 600 anggota ini dipilih pada saat pemilu 5 tahun sekali. Nah, lembaga ini juga memiliki tugas yaitu membuat undang-undang dan mengamandemen konstitusi. Lalu membuat undang-undang mengamandemen konstitusi itu, lalu mengawasi kegiatan eksekutif dan juga memegang rancangan anggaran negara, lalu membahas proposal anggaran bersama eksekutif. Yang terakhir itu ada pembatasan kekuasaan lembaga yudikatif, di mana pemisahan kekuasaan lembaga yudikatif, di mana sistem presidensial ini itu masih adanya pemisahan kekuasaan. Namun pada praktiknya presiden ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sistem yudisial, sehingga presiden itu mampu untuk menunjuk anggota hukum, salah satunya itu di Mahkamah Konstitusi, yang mengakibatkan kekhawatiran terjadinya tidak adanya transparansi antara lembaga eksekutif dan juga lembaga hukumnya. Referendum pada tanggal 23 April 2017, sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Turki itu berubah. Yang awalnya sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensial, di mana sistem parlementer ini yang digunakan oleh Turki, terus parlemen yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Di parlemen itu bisa menaikkan perdana menteri, namun juga bisa menurunkan perdana menteri dengan cara kayak semacam melakukan mosi tidak percaya. Nah, setelah adanya referendum tanggal 23 April 2017 ini, sistem pemerintahan dari negara Turki ini berubah menjadi presidensial, di mana sistem ini tuh secara kongresional, yang eksekutifnya ini dipilih melalui pemilihan umum langsung, lalu terjadi pembagian kekuasaan legislatif. Nah, setelah referendum ini setelah itu referendum, sistem pemerintahan yang lama itu berganti dengan yang baru. Jadi perdana menteri ini
dihapuskan secara keseluruhan, di mana kekuasaan eksekutif ini dipegang secara utuh oleh presiden. Jadi presiden ini memegang kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Nah, presiden ini akan menunjuk wakil presiden, di mana wakil presidennya ini boleh lebih dari satu. Lalu presiden juga akan menunjuk menteri, di mana di Turki ini presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk 12 dari 15 mahkamah agung. Nah, di Turki juga terdapat lembaga-lembaga pemerintahan, di mana di Turki ini ada 3 lembaga pemerintahan. Yang pertama ini ada lembaga yudikatif, ada lembaga legislatif, eksekutif, lalu yudikatif. Nah, pada lembaga legislatif, Turki ini memiliki Mahkamah Nasional Agung Turki, di mana Majelis Nasional Agung Turki, di mana majelis ini didirikan pada tanggal 23 April 1920. Nah, majelis ini itu ialah parlemen dengan 1 kamar, jadi unikameral. Lalu pada lembaga eksekutif di Turki ini dipegang oleh presiden, karena sesuai dengan amandemen konstitusi yang baru, di mana kewenangan kepala pemerintahan itu dipegang oleh presiden. Lalu presiden ini kan boleh menunjuk wakil presiden lebih dari 1. Nah, wakil presiden ini nanti akan menjadi Dewan Menteri. Lalu terakhir ini ada lembaga yudikatif, di mana lembaga yudikatif di Turki ini bernama Mahkamah Konstitusional Turki, yang bertugas untuk sumber konstitusional ini sebagai sumber hukum gitu loh. Jadi semua pengaduan dari presiden, anggota-anggota parlemen, pengadilan tinggi maupun anggota-anggota Dewan Menteri itu bisa mengadukan permasalahannya kepada Mahkamah Konstitusi ini di lembaga yudikatif. Nah, jika sistem sebelumnya presiden ini harus memutus hubungan dengan partai setelah memimpin, maka pada masa sekarang presiden ini boleh tidak netral. Jadi presiden ini boleh memiliki hubungan dengan partai politiknya. Pemerintahan, sosial budayanya maupun sejarahnya. Nah, pada negara Arab, sistem pemerintahan yang digunakan atau yang dianut itu sistem monarki absolut, di mana raja ini memiliki tingkatan yang sangat tinggi yang tidak terikat oleh konstitusi maupun hukum manapun. Jadi semua keputusan penting itu diambil oleh keluarga kerajaan, khususnya itu raja dan juga putra mahkota. Nah, kedua, Arab Saudi menggunakan sistem hukumnya itu hukum syariah Islam. Jadi mereka itu menggunakan landasan hukum syariah Islam, di mana pengadilan agama di sini itu sangat penting dalam menegakkan hukum syariah Islam. Lalu Arab Saudi ini juga tidak memiliki partai politik, karena di Arab Saudi ini tidak melakukan pemilu atau pemilihan umum, dan juga tidak ada partai politik. Jadi jabatan-jabatan penting itu hanya diduduki oleh keluarga kerajaan atau orang-orang yang ditunjuk oleh raja. Lalu ada peran agama, karena dia menggunakan landasan hukum syariah Islam. Jadi agama Islam di sini memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Lalu pada negara Turki ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem ini adalah eksekutif. Presiden itu sebagai eksekutif yang menjabat sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan.
Dan Turki juga menganut prinsip-prinsip demokrasi dan juga pemisahan lembaga. Lalu Turki ini ada sistem multipartai di mana setiap 5 tahun sekali itu dilaksanakan pemilu secara beratur, dan juga lembaga legislatif, lembaga eksekutif juga dilakukan secara teratur, dan masyarakat ini memiliki hak dalam memilih. Lalu ada hukum sekuler di mana sebenarnya mayoritas masyarakat di Turki ini itu adalah beragama Islam. Namun pemerintah dan sistem hukum Turki ini memiliki prinsip-prinsip sekuler. Lalu yang terakhir ini, Turki ini ada hak kebebasan berpendapat. Jadi Turki memiliki hak kebebasan berpendapat, namun akhir-akhir ini mendapat kritikan karena terjadinya penurunan kebebasan, namun otoritarianisme itu malah naik